Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Benedictus Triantama, bisa dipanggil Ian. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bagian fungsional utama dalam bisnis. Bagian fungsional utama dalam bisnis adalah produksi, pemasaran, dan keuangan. Ketiga bagian fungsional utama ini bertujuan untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa. Bagian produksi memiliki 7 komponen, yaitu man, machine, method, money, material, environment, dan information. Komponen tersebut berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan produk yang berguna atau memiliki nilai. Produksi adalah tindakan yang disengaja untuk memproduksi sesuatu yang berguna atau bernilai. Sistem produksi adalah kumpulan pekerja, mesin, fasilitas, dan proses dari bahan mentah dan barang setengah jadi yang ditransformasi menjadi produk atau layanan yang berguna. Komponen utama yaitu dasar teknologi dari mesin, organisasi dari sumber daya manusia, dan teknik dari rekayasa produksi, serta manajemen. Rekayasa produksi adalah sebuah cabang dari rekayasa yang berhubungan dengan perancangan, pengendalian, dan peningkatan terus-menerus dari sistem terintegrasi dalam menyediakan kepada konsumen dengan barang dan jasa kualitas tinggi dan layanan yang tepat waktu dengan biaya yang efektif. Intinya adalah kualitas tinggi, pengiriman cepat, dan biaya yang murah. Manufaktur yang kompetitif memiliki 3 kualitas utama, yaitu kualitas sama atau lebih baik dari kompetitor, biaya lebih murah dari kompetitor, waktu, yaitu waktu pengirimannya selalu tepat waktu. Dikarenakan konsumen menginginkan produk berkualitas dengan harga yang terbaik dan dipenuhi sekarang juga. Jenis-jenis sistem produksi. Job shop. Job shop ciri-cirinya adalah kebijakan make to order, volume yang kecil pada setiap kali produksi, berbagai macam variasi produk, sedikit standarisasi atau tidak ada kesamaan atau custom made, kapabilitas atau kemampuan produksi dengan fleksibilitas tinggi, tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, dan job shop mengelompokkan mesin ke dalam departemen sesuai dengan fungsi mesinnya, serta kebanyakan waktu produksi adalah menunggu dan perpindahan. Sistem produksi selanjutnya adalah flow shop. Flow shop memiliki ciri-ciri sebagai berikut: variasi produk sedikit, laju produksi yang tinggi, fasilitas diatur sesuai dengan produk, peralatan yang didedikasikan khusus untuk produk, keterampilan pekerja yang lebih rendah dari job shop, dan waktu persiapan yang lama. Sistem produksi selanjutnya adalah batch production, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: volume produksi yang sedang, variasi produk sedang, produk diproduksi dalam batch atau lot, operasi berurutan dilakukan pada keseluruhan batch, dan peralatan memiliki fungsi umum. Sistem produksi selanjutnya adalah mass production. Mass production memiliki ciri-ciri sebagai berikut: volume produksi yang besar, jumlah produk yang sedikit, produk memiliki standar yang tinggi, permintaan produk yang stabil, sedikit perubahan pada rancangan atau desain, mesin dengan spesialisasi dan didedikasikan khusus, serta waktu produksi yang panjang. Sistem produksi selanjutnya adalah cellular manufacturing. Cellular manufacturing memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sel manufaktur terhubung dengan sistem tarik atau pull system. Sel produksi atau kelompok teknologi berkaitan dengan part atau produk masing-masing.
waktu persiapan yang pendek, pekerja yang fleksibel, inspeksi dan pengendalian kualitas terdapat di dalam sel tersebut. Sistem produksi selanjutnya adalah project shop. Project shop memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Produknya hanya satu atau tunggal dan terletak di lokasi yang tetap, sehingga bahan baku dan tenaga kerja yang dibawa ke lokasi tersebut. Contohnya adalah konstruksi dan pembuatan kapal. Sistem produksi selanjutnya adalah continuous process. Continuous process memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Produk mengalir secara fisik, volumenya tinggi, paling efisien tetapi juga paling tidak fleksibel. Contohnya adalah kilang minyak, proses kimia, dan proses makanan. Hukum dalam produksi adalah semakin produksi bervolume tinggi, maka variasi produk akan menjadi sedikit, dan sebaliknya. Sistem produksi yang menjadi tren adalah sistem produksi kelas. Tren produksi kelas dalam lingkungan manufaktur meningkatkan keragaman produk, mengurangi siklus hidup produk, perubahan pola biaya, dan memfokuskan kepada kualitas. Hukum-hukum dalam manufaktur. Yang pertama adalah Little's Law, yaitu work in process adalah hasil dikalikan waktu siklus. Yang kedua adalah Conservation of Material. Laju input ke dalam workstation akan menghasilkan laju keluar ditambah kerugian. Yang ketiga adalah Variability. Variabilitas meningkat, maka waktu siklus juga meningkat. Yang keempat adalah Utilization, yaitu tingkat pemanfaatan meningkat, maka waktu siklus juga meningkat. Yang kelima adalah semakin kompleks prosesnya, maka semakin kurang bisa diandalkan. Yang keenam, objek dalam produksi bisa saja rusak, contohnya mesin, komponen, dan alat. Yang ketujuh adalah adanya kemajuan teknologi. Yang kedelapan, manufaktur pada dasarnya adalah proses acak. Hukum manufaktur selanjutnya adalah keuntungan tinggi didapatkan dengan cara biaya produksi rendah atau dengan penjualan yang tinggi. Biaya produksi rendah menyebabkan jumlah produk yang dihasilkan banyak dan pemanfaatan tinggi, tetapi mengurangi variabilitas. Biaya produksi rendah juga menyebabkan persediaan yang sedikit, sehingga waktu siklusnya pendek. Penjualan yang tinggi bergantung pada kualitas produk dan layanan konsumen yang tinggi. Layanan konsumen yang tinggi bergantung pada kecepatan respon yang tinggi dan banyak jenis produk. Kecepatan respon yang tinggi menyebabkan pemanfaatan yang rendah dan persediaan yang tinggi. Banyak jenis produk juga menyebabkan banyak variasi produk. Masalah yang terus-menerus menjadi perhatian bagi perusahaan manufaktur adalah ketidakpasan antara penawaran dan permintaan dalam rantai nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan penawaran permintaan adalah volume, variasi, waktu, kualitas, merek, rancangan, atau desain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem produksi dalam industri dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Permintaan dipengaruhi oleh volume produk saat industri 1.0. Penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga barang turun dan sebaliknya. Permintaan dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu volume dan variasi pada industri 2.0. Kekurangan volume produksi diatasi dengan mass production assembly lines. Perpindahan dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu volume, variasi, dan waktu pengiriman pada industri 3.0. Waktu pengiriman adalah periode waktu dari ketika konsumen memesan sampai konsumen menerima produk. Flexible Manufacturing System atau FMS dan SERU digunakan oleh industri untuk memenuhi dimensi permintaan.
Klasifikasi manufaktur secara kronologis. Yang pertama adalah craft production, yang kedua adalah American production, yang ketiga adalah mass production, yang keempat adalah lean production, yang kelima adalah mass customization, yang keenam adalah global manufacturing. Salah satu sistem produksi yang terkenal adalah Toyota Production System. Toyota Production System adalah sebuah sistem produksi yang terintegrasi sehingga menghasilkan produk untuk memuaskan kebutuhan volume dan variasi secara simultan dengan meminimumkan limbah sumber daya. Sistem produksi selanjutnya adalah Cellular Manufacturing atau CM, adalah pengaplikasian kelompok teknologi. Tujuan dari CM adalah untuk secara efisien dapat memproduksi komponen dengan variasi yang tinggi. Flexible Manufacturing System adalah penanganan material yang terintegrasi otomatis dan mesin peralatan yang dikendalikan komputer secara numerik yang dapat secara simultan memproses volume dengan ukuran sedang dari satu variasi jenis komponen. Seru Production System lebih fleksibel dari tip PM dan merepresentasikan lean production generasi terbaru. Seru dapat mengurangi lead time, waktu setup, persediaan work in process, persediaan produk jadi, biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan luas lantai produksi. Terdapat 3 jenis seru, yaitu divisional seru, yaitu pendek berbentuk U. Assembly line diisi dengan beberapa pekerja yang terampil dalam berbagai macam bidang. Pekerjaan dibagi dalam bagian yang berbeda, dan setiap bagian memiliki satu atau beberapa pekerja yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah rotating seru, pendek berbentuk U dengan beberapa pekerja. Setiap pekerja mengerjakan semua pekerjaan dari awal hingga akhir tanpa interupsi. Pekerjaan dikerjakan pada stasiun tetap, sehingga pekerja bergerak dari stasiun ke stasiun. Pekerja mengikuti pekerja di depannya dan diikuti pekerja di belakangnya. Jenis seru yang ketiga adalah yatai, yaitu sebuah seru dengan hanya satu pekerja. Permintaan pada 4.0 adalah variasi dan kustomisasi. Siklus hidup produk yang pendek dan waktu pengiriman yang cepat, sehingga volume beragam dari sedang ke tinggi, dan untuk custom sangat rendah. Dan sistem produksi yang terbaru adalah Smart Manufacturing System yang terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem informasi sebagai otak dari Smart Manufacturing System. Yang kedua adalah sistem fisik, yaitu Smart Factory, membuat dan merakit produk akhir dalam bentuk platform atau modul. Teknologi baru dapat berdampak pada proses manufacturing. Teknologi 3D printing berkemungkinan untuk mengganggu dan merevolusi proses manufaktur. Teknologi 3D printing berdampak untuk beberapa dekade di bidang manufaktur, rantai nilai, lingkungan, ekonomi global, dan geopolitik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye, see you.